Bayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Ini kan fatal. Apakah hakim tersebut nggak punya gadget atau memang di rumah nggak punya TV? Nah, inilah yang gue bilang, hakim ini sakit. Maka para pihak harus memberikan satu sumbangsi untuk periksa hakimnya secara menyeluruh, apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan bebas. Oke, berarti desakannya juga selain ke masyarakat untuk terus mengawal, juga ke kejaksaan bagaimana untuk menindak hakimnya gitu. Iya, apakah memang dari yang gue tahu polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan dan berproses, dan tiba-tiba kemarin diputuskan pengadilan negeri divonis bebas. Ini memalukan, makanya gue bilang ini hakim sakit gitu. Yeah. Ada desakan ke KAI nggak, Bang? Bang, soal pilkada Pilkada apa? Kan kemarin. Nasdem sendiri sudah mendukung Pak Anies, lalu menyerahkan untuk calon wakil gubernurnya apa saja, cuma menurut Pak Hermawi Taslim kan asal cawagupnya jangan dari partai Nasdem itu. Iya. Dan kira-kira ada yang mungkin disodorkan dari Nasdem, kira-kira siapa? Enggak lah, kita ikutin apa kata ketua umum, tapi kan politik itu sangat dinamis ya. Kan bukan berarti pada putusan-putusan final terkait dengan para rekomendasi misalnya itu bisa saja berubah, tapi kita nggak tahu proses dinamika politik yang akan berjalan selanjutnya. Tapi disampaikan oleh kemarin Pak Hermawi Taslim untuk mengusung Pak Anies Baswedan, tapi kan ini masih berproses sampai titik darah penghabisan pada saat pendaftaran. Untuk PSM sendiri kan kalau di maju di Jateng sama di Jakarta, di Nasdem Mananya bagus lah, itu kan bibit ya, di bawah gua umurnya jauh, tapi itu adalah bibit untuk menjadikan seorang kepala daerah baik di Jawa Tengah maupun Jakarta punya probability yang cukup atau bagus kok di Jawa Tengah survei. Bang, soal kan kemarin dari Pak Surya Paloh itu kan lebih setuju, misal seandainya Mas Kaisang di Jawa Tengah itu bakal didukung. Nah, di Jawa Tengah sendiri kan di sana ada Ahmad Lutfi kan, Kapolda Jawa Tengah, dan akankah Kaisang ini bakal dijodohkan sama Ahmad Lutfi atau Nasdem punya nama lain untuk dijodohkan dengan Kaisang? Yang pasti perintah ketua umum, Nasdem akan dukung Kaisang maju di pilkada Jawa Tengah. Tapi belum tahu posisi apakah yang bersangkutan gubernur atau sebagai wakil gubernur. Tapi Nasdem memutuskan untuk mendukung Kaisang di pilkada Jawa Tengah. Bang, soal ini Bang, kemarin kan Pak Surya Paloh kan di Harlah PKB mengatakan kalau misalkan Nasdem sendiri nggak mau berpisah jauh-jauh gitu sama PKB. Nah, itu diartikan sebagai apa Bang? Apakah memang nantinya akan menjajaki kerjasama politik di Jakarta, Jawa Barat, atau di daerah lain? Di daerah lain pilkada dengan PKB sinergi ya, sama semua partai. Tapi yang mungkin disampaikan Pak Surya sebagai ketua umum itu menyangkut sinergitas ke semua partai politik. Jadi bukan hanya kepada PKB atau kepada Gerindra saja, tapi semua partai politik untuk menjalin komunikasi di pilkada yang akan berlangsung 27 November mendatang. Jadi nggak ada seolah-olah PKB eksklusif gitu, enggak. Semua partai urusan pilkada ini dari Sabtu sampai Merauke, Nasdem probabilitasnya bersamaan dengan semua partai politik. Bang, soal kongres Bang, nanti kan katanya rencananya mau menambah Pak Prabowo nih, terus Pak Anies juga kan udah diusung sama Nasdem. Nah, nanti di kongres apakah ada rencana mempertemukan Pak Prabowo sama Pak Anies? Pak Prabowo memang kita undang dan sudah diterima sama beliau, dan pada saat penutupan Pak Prabowo akan hadir dan pembukaannya oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, nanti kalau pada saat nanti bersamaan Pak Anies datang, Pak Prabowo datang, namanya silaturahmi ya boleh-boleh aja, kan nggak dilarang gitu. Kayak kemarin di Harlah PKB kan semua pihak ketemu di sana, silaturahmi. Bang, untuk partai PKB itu kemarin kan Caimin sendiri
sendiri mengaku bahwa menerima utusan Mega Mas Ahmad Basarah kan. Dan di sini PKS pun melihat bahwa akan ada poros ketiga di mana PKB dan PDI itu akan bersatukan untuk mengusung yang baru. Dan nanti kan bakal ada 3 poros dari Nasdem sendiri gimana ngelihat ketika melawan Kim dan PKB PDIP. Jadi ada 2 nih, Pak Anies Di lawan Jakarta kan? Jakarta. Yang bilang 3 poros ya. Ini dari pengamat dan juga kemarin dari PKS juga mengiyakan bahwa ada kemungkinan 3 poros. Belum tentu. Gimana tuh Bang? Jadi kan pengamat bisa aja menafsirkan antara A, B, C ya. Tapi pelaku lapangan secara politis itu sangat dinamis. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis. Jakarta agak sedikit unik karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, di end kapan akan terjadi keputusannya siapa dan siapanya itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Pembentukan koalisi Anies ini Pak Surya ikut membentuk nggak sih? Belum. Kalau dari Nasdem sendiri utusannya siapa? Belum ada. Masih dinamis. Kalau Nasdem sendiri, apakah ada rencana untuk mengajak PKB dan PDIP untuk gabung Mas Ya Anies? kalau ngajak untuk bergabung kan secara lisan kan sering kita komunikasi. Cuman kan untuk finalisasinya belum. Jadi masih sifatnya masih fleksibel ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah. Berarti masih diperhitungkan buat gabung PKB karena kan DPP PKB Masih, belum. tapi belum ada kepastian. Tinggal tunggu. Bang, tapi dari PKB ngomong juga kan kalau koalisi Anies ini kan emang belum paten ya gitu, karena belum ada ketiga partai Nasdem PKB kayak gini belum duduk bareng gitu. Belum. Ada bakal inisiasi gitu nggak dari Nasdem? Masih dinamis sekali. Jadi kalau dibilang pengamat, bilang ada 3 poros, ini inisiasi 3, semua bisa terjadi. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewanya siapa bang? Dewa-dewa lah. siapa bang? Lucu banget dewa-dewa. Orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Termasuk Bu Mega nggak bang? Apa? Nasdem mau jadi inisiator nggak buat Loh, kan kalau Nasdem kan dari dulu kan selalu inisiator untuk membuat sinergi ini baik. Kan nggak pernah Bang Surya menyempatkan diri sendiri, enggak. Selalu ingin mengajak bahwa Republik ini perlu duduk bersama, membangun sama-sama. Bang Saroni, dewa yang dimaksud ini salah satunya Bu Mega bukan? Karena kan kita tahu kan juga PDIP punya ketertarikan nih untuk bergabung gitu di koalisinya Mas Anies di Pilkada dan ada bocoran juga katanya. Tafsirin diri. Tadi pagi itu juru bicara PKS itu mengklaim bahwa Nasdem itu punya sinyal positif untuk mendukung Anies Sohibul Iman. Nah kalau dari Nasdem sendiri tanggapannya gimana? Masih sangat dinamis. Semuanya nama masih bisa dijadikan satu. Siapapun. Tapi yang penting adalah dewa-dewa akan aksi untuk menentukan siapa yang akan ada di Jakarta ini. Berapa dewa bang? Enggak lah, kalian pokoknya sebut siapa dewa Republik ini yang dianggap dewa, itulah dia. Oh Bu Mega berarti. Jadi lu nggak bisa tafsir bahwa dewa-dewa di Republik ini akan menentukan siapa yang akan maju di Jakarta secara final. Tapi lu sebut siapa dewanya, lu pikir-pikir sendirilah. Nanti kalau gua bilang nanti bukan dewa, tapi itu adalah dewa gitu. Nah, itu udah dewa-dewanya. Oke? Bang, soal pansel bang. Orang masih. Pansel KPK bang? Pansel KPU. Asik. Dewa yang cari nih. Oh dewa ini. Oh lu dewa.